Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa namun sebelumnya kita ingin sedikit melanjutkan terlebih dahulu tentang hadis yang sebelumnya kita bahas, karena kemarin kita sempat menyebutkan riwayat yang lain untuk hadis yang disebutkan di sini dari sahabat Nafi' bin Abdul Harith radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, min sa'adatil mar'il muslim al-maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan min sa'adatil mar'il muslim, di antara tanda atau di antara sebab kebahagiaan seorang muslim ada tiga. Yang pertama yaitu al-maskanul wasi', yaitu rumah yang lapang, rumah yang luas, wal jarus salih, dan tetangga yang soleh, dan yang ketiga wal markabul hani, yaitu kendaraan yang baik, ya, kendaraan yang baik, meskipun dengan menggunakan lafaz al-hani yang sebenarnya biasa digunakan untuk hewan. Wal markabul hani itu artinya tunggangan atau hewan yang penurut, ya. Nah, di sini disebutkan ada tiga sebab kebahagiaan seorang muslim dalam kehidupan dunia ini, meskipun di dalam riwayat yang lain seperti kemarin kita sebutkan jamaah sekalian, ada riwayat yang lain yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga riwayat yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 4 sebab kebahagiaan seorang muslim dalam kehidupan dunia ini. Beliau mengatakan yang pertama adalah al-mar'atus salihah, yaitu istri yang solehah. Kemudian yang kedua adalah al-maskanul wasi', rumah yang lapang. Kemudian yang ketiga wal jarus salih, tetangga yang soleh. Dan yang keempat adalah al-markabul hani, yaitu kendaraan yang baik. Kemudian dalam lanjutan hadis itu Nabi mengatakan wa min asbabis syaqawati arba'ah, dan di antara sebab kesengsaraan seorang manusia dalam kehidupan dunia ini ada 4. Nah, ini kebalikannya jemaah sekalian. Yang pertama adalah istri yang tidak solehah atau istri yang buruk, al-mar'atu as-su, kemudian wal jarussu, dan tetangga yang buruk, tetangga yang tidak baik, kemudian wal markabussu, dan kendaraan yang juga buruk, kendaraan yang tidak baik juga, dan yang keempat adalah wal maskanu ad-dayyiq, dan rumah yang sempit, ya. Jadi ini bisa dibayang-bayangkan rumah kita di rumah, ya. Ini kira-kira masuk kategori yang mana ini? Apakah kategori yang pertama atau kategori yang kedua? Namun jamaah sekalian, tentu segala sesuatu dalam kehidupan dunia ini ketika dia
dipergunakan dalam rangka ketaatan dan amal soleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang sedikit pun tetap akan memberikan keberkahan. Sesuatu yang sedikit tetap akan memberikan keberkahan jika dia dipergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang nampaknya tidak baik dalam pandangan kacamata seorang manusia biasa, namun dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala jika digunakan dan jika dia berasal dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya bernilai positif dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia menganggap bau mulut yang keluar dari seseorang yang berpuasa adalah sesuatu yang buruk. Namun ketika dia berasal dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, wala khalufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Dan bau mulutnya orang yang berpuasa itu ternyata lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan minyak kasturi. Kata ulama kita, mengapa bau mulut itu jamaah sekalian meskipun terasa dia sesuatu yang bau dalam kehidupan kita, hakikatnya jamaah sekalian dalam kehidupan kita, dan itu yang kita rasakan, itu yang kita cium dan seterusnya. Tapi karena dia lahir dan berasal dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena jamaah sekalian, di sini Rasulullah SAW ingin menjelaskan bahwa di antara sebab kebahagiaan seorang manusia, seorang muslim adalah 4 poin ini. Namun tentu saja semuanya kembali kepada bagaimana kita memanage itu. Bagaimana kita mempergunakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang sempit kalau memang dipergunakan dan dia dimanage dengan sebaik-baiknya, maka dia tetap bisa menjadi rumah yang mendatangkan kebahagiaan kita. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW memiliki sekian banyak rumah untuk istri-istri beliau, semuanya tidak layak untuk dikatakan sebagai rumah. Makanya di dalam Al-Quran disebut sebagai surat Al-Hujurat dan tidak disebut sebagai surat Al-Buyut. Apa yang dimaksud dengan Al-Hujurat? Ya kamar-kamar. Kamar-kamar siapa yang dimaksud? Kamar-kamar istri-istri Nabi SAW, dan bukan dikatakan suratul Buyut, surat rumah-rumah. Karena memang rumah Nabi SAW lebih tepat dikatakan sebagai Al-Hujrah, sebagai kamar sebenarnya. Karena kalau kita melihat replika rumah Nabi SAW, rumah Aisyah, rumah Hafsah, Sofia dan seterusnya, kalau kita melihat replikanya jamaah sekalian, tidak ada sekat yang memisah dan tidak ada dinding serta tembok yang memisah antara satu ruangan dengan ruang yang lain. Yang ada itu cuman sitar, penghalang saja, penghalang yang terbuat dari kain, cuman itu saja. Makanya dalam hadis yang sahih, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk segera keluar dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mereka sudah dijamu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian itu tidak memunculkan perasaan tidak enak di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu tidak senang untuk mengusir para sahabat beliau, karena beliau sebenarnya punya banyak pekerjaan dan seterusnya. Tapi dalam riwayat yang sahih itu disebutkan dari sekian banyak orang yang dijamu oleh Nabi SAW, dalam riwayat disebutkan ada 100 orang, ternyata ada 3 orang sahabat Nabi SAW yang tidak pulang-pulang. Sampai Nabi SAW datang ke rumah Aisyah. Ini kisahnya, ceritanya ketika Nabi SAW menikah dengan Zainab binti Jahash, mantan atau ex istri dari anak angkatnya Nabi SAW, yaitu Zaid bin Harithah. Nah, ini setelah diceraikan oleh Zaid bin Harithah, Allah nikahkan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahash. Dalam acara walimah pesta pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahash ini jamaah sekalian, ratusan sahabat Nabi SAW datang. Namun setelah mereka semuanya makan dan seterusnya, Nabi SAW melihat ternyata masih ada beberapa orang. Dalam riwayat disebutkan 3 orang. Nah, 3 orang ini yang masih tinggal mengobrol, bercerita. Nabi SAW tidak senang. Nabi juga tidak mau mengusir mereka, karena mereka adalah para sahabat beliau. Mereka adalah orang-orang yang mulia di dalam hati Nabi SAW. Maka Nabi SAW keluar dari rumah, dan masih ada Ali di dalamnya jamaah sekalian. Masih ada Ali atau Anas bin Malik di dalam rumah Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW datang ke rumah Aisyah. Bolak-balik 2 kali Nabi SAW bolak-balik jamaah sekalian, dari rumah Zainab ke rumahnya Aisyah. Ternyata 3 sahabat ini belum pulang-pulang.
Akhirnya terakhir Anas bin Malik mengatakan, saya tidak tahu apakah saya yang mengabarkan kepada Nabi atau ada sahabat yang lain yang mengabarkan kepada Nabi bahwa 3 sahabat tersebut sudah pulang akhirnya. Barulah kemudian datang Nabi SAW ke rumah Zainab. Ketika Anas bin Malik ingin masuk ke dalam rumah Nabi SAW, ternyata di dalam rumah Zainab sudah dipasang hijab atau pembatas antara ruang tamu dengan kamarnya Zainab, yang menandakan bahwa pada saat itu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayatul hijab. Nah, itu jadi satu ayat itu jamaah sekalian, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat perintah untuk agar kaum mukminah itu menggunakan hijab, sekaligus juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada orang-orang beriman bahwa tidak pantas bagi mereka, khususnya para sahabat tentu saja di masa Nabi, untuk berlama-lama dan tinggal mengobrol lama di rumah Nabi SAW, padahal itu terasa berat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini jamaah sekalian, bahwa ternyata rumah yang atau kamar Nabi SAW yang sederhana ternyata mendatangkan keluarbiasaan, mendatangkan kebahagiaan yang sangat besar. Bahkan Allah SWT menyebutkan itu di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur, wadhkurna ma yutla fi buyutikum, dan ingatlah apa yang dibacakan di dalam rumah-rumah kalian, minal hikmah, dari pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi SAW dan seterusnya. Padahal sangat sederhana sekali, hanya ada ruang tamu, kemudian ada tirai, setelah itu kamar Aisyah radhiyallahu taala anha, tempat tidur beliau, dan dapur. Cuma itu saja. Tapi subhanallah, Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sebanyak 2110 hadis atau 2117 hadis. Kata para ulama kita, kalau seandainya tuduhan orang-orang barat, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang mengidap penderita penyakit pedofil, atau pedofil ya, orang-orang yang suka dengan anak-anak kecil ya, anak kecil, itu kan kasusnya sama jamaah sekalian. Nabi Muhammad sudah tua, maksudnya sudah lanjut usia beliau 50-an, sedangkan Aisyah radhiyallahu taala usia 9 tahun, 10 tahun bersama Nabi, artinya 19 tahun. Nabi SAW wafat, usia Aisyah masih 18, 19 tahun. Nabi sendiri dalam hadis yang sahih menikahi Aisyah radhiyallahu taala usia 6 tahun. Pertama kali berumah tangga usia 9 tahun. Jelas ya? Makanya orang barat langsung menuduh ini Muhammad adalah seorang pedofil, waliyadzubillah. Seorang yang suka dengan anak-anak kecil. Maka bagaimana bantahannya jamaah sekalian? Apa kata para ulama kita? Kalau seandainya benar tuduhan tersebut, maka mustahil Aisyah radhiyallahu taala anha bisa meriwayatkan hadis sebanyak 2117 hadis dari Nabi SAW. Karena kalau seandainya kehidupan Aisyah radhiyallahu taala adalah kehidupan yang dia tidak pernah ridhoi, dan seandainya dia terpaksa menikah dengan Nabi SAW, jamaah sekalian, dan kehidupan beliau adalah kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan bersama dengan orang yang sudah tua ini, waliyadzubillah, Nabi Muhammad SAW, maka tentu saja orang yang paling dibenci sama Aisyah setelah wafatnya suaminya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan tidak mungkin Aisyah radhiyallahu taala anha akan menceritakan lagi kehidupannya Nabi Muhammad SAW dan memuji-muji Nabi Muhammad SAW setelahnya. Karena setelah wafatnya Nabi SAW itu berarti Aisyah sudah merasa terbebas kalau begitu, selama 10 tahun hidup dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata tidak, justru kebalikannya. Nah, justru Aisyah radhiyallahu taala anha, meskipun ketika dalam surat At-Tahrim beliau melakukan kesalahan bersama dengan Hafsah radhiyallahu taala anha dan beberapa istri Nabi SAW yang lainnya, tapi ternyata ketika Nabi SAW memberikan pilihan kepada istri-istri Nabi SAW, entah itu kalian memilih untuk tetap bersama saya, menjadi istri-istri saya, ataukah kalian saya ceraikan dengan penceraian yang baik-baik, maka mereka semuanya memilih Allah dan Rasulnya dan bersabar dengan kehidupan dunia yang sempit. Nah, ini maksud saya jamaah sekalian bahwa al-maskanul wasi' memang ini adalah diantara sebab kebahagiaan seorang muslim, namun itu bukan segala-galanya. Kalau seandainya rumahnya lapang dan rumahnya luas jamaah sekalian, tapi tidak dimanfaatkan untuk lillahi ta'ala, kan sama saja. Jadi sebenarnya ini kembali kepada bagaimana dimanfaatkan ini kehidupan dunia, dan dunia ini menjadi jembatan, bukan justru menjadi tujuan hidup kita. Termasuk al-jarus soleh, tetangga yang soleh.
Nah, sebagaimana nanti kita akan jelaskan jemaah sekalian bagaimana al-jarussu dalam kehidupan kita, yang ternyata jarussu ini bisa sampai dalam kehidupan akhirat, waliyadzubillah, sebagaimana dalam hadis yang berikutnya. Termasuk al-markabu al-hani, nah, kendaraan yang baik. Kalau kendaraan dalam hadis Nabi ini jemaah sekalian mungkin diterjemahkan dengan apa? Tunggangan lah, ya, unta atau kuda dan sebagainya. Kalau kita jamaah sekalian, kalau kita bawa barangkali motor, ya. Ini kan kebanyakannya saya lihat pengendara motor ini kan, anak-anak motor semuanya ini, ya. Nah, jadi motornya tidak sering-sering mogok lah. Maksudnya begitu, ya. Motornya tidak sering-sering kempes bannya, atau motornya tidak sering-sering masuk bengkel. Pokoknya baik-baik saja jamaah sekalian. Ternyata di dalam perkataan kebanyakan para ulama kita, kendaraan yang sering mogok itu ini menjadi evaluasi lah bagi kita semuanya. Kalau kendaraan kita sering mogok jamaah sekalian, cuma dua kemungkinan itu. Ini bukan saya yang bilang, ya. Ini dalam penjelasan perkataan para ulama salaf. Cuma dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, memang itu kendaraannya jamaah sekalian yang perlu diservis. Makanya dia sering-sering bocor bannya. Kenapa sering sekali bocor bannya ini? Karena memang mau diservis jamaah sekalian. Kenapa sering ini mogok motornya, mogok mobilnya dan sebagainya? Karena memang mau diservis. Nah, kenapa untanya, kenapa kudanya dia selalu mogok makan? Dia tidak mau jalan, tidak mau kemana dan seterusnya. Karena mau diservis jamaah sekalian, mau dikasih makan, mau diminum dan sebagainya. Makanya dalam agama kita, mujahidin yang berperang dengan menggunakan kendaraan namanya kavaleri, ya. Kavaleri kalau saya tidak salah pasukan berkuda. Nah, kalau yang berjalan namanya infanteri. Nah, jadi pasukan kavaleri itu jamaah sekalian, dalam hadis itu dikatakan ada 4 bagian untuk mereka. Pasukan-pasukan berkuda, yang berunta, pokoknya yang berkendaraan. 1 bagian, 1 saham dari dari harta rampasan perang atau ghanimah itu untuk penunggangnya, sedangkan 3-nya itu untuk kudanya. Nah, jadi karena kudanya itu, untanya harus makan, harus diberikan diberikan khidmat dan seterusnya supaya dia bisa digunakan untuk berperang. Maka ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan pertama kalau sering-sering mogok, itu berarti memang mungkin sudah jatuh tempo jamaah sekalian, sudah harus dibawa ke bengkel barangkali. Atau yang kemungkinan kedua jamaah sekalian, saya setiap 3 bulan saya bawa ke bengkel, selalu saya ganti olinya, oli sampingnya selalu diganti. Kenapa sering-sering mogok? Itu masalahnya berarti pada diri kita. Kitanya si penunggang ini jamaah sekalian yang terlalu banyak maksiat. Nah, sampai menular kepada tunggangannya sendiri. Dalam banyak perkataan para ulama salaf, tunggangan mereka mengatakan, unta saya ini tidak mau berjalan kalau saya bawa melakukan perjalanan safar dan seterusnya, ini tidak ada sebabnya kecuali karena saya terlalu banyak bermaksiat, sampai menularkan kepada kendaraan saya. Nah, coba diingat-ingat saja jamaah sekalian, barangkali kita pernah mengalami itu dan seterusnya. Mungkin karena kendaraannya, barangkali kitanya jamaah sekalian yang terlalu banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu memberikan efek negatif kepada hal-hal yang lain. Dan itu tidak mustahil jamaah sekalian. Itu tidak mustahil. Nah, kita melihat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh." Seandainya penduduk bumi, penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi kalau mereka tidak beriman kepada Allah, mereka justru kafir kepada Allah, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala akan menahan keberkahan dari mereka. Ingat jamaah sekalian, yang ditahan itu apa? Keberkahan. Keberkahan itu jamaah sekalian bukan berarti uangnya banyak. Ini yang biasa orang salah faham. Saya sudah beriman, saya sudah bertakwa kepada Allah, salat 5 kali sehari semalam, saya tambah lagi dengan salat malam, tapi kenapa tidak tambah-tambah banyak? Ini deposit saya, uang saya di bank, kenapa tidak bertambah? Karena keberkahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian itu tidak selalu dengan uang yang banyak. Uang sedikit tapi uang itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih bagus daripada uang banyak tapi tidak dipakai untuk ketaatan. Apa yang terjadi kalau uangnya banyak, kalau rezekinya banyak tapi kita tidak pandai menggunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang terjadi? Pada hari kiamat kita akan mengantri lama jamaah sekalian. Lama kita akan mengantri. Karena harta itu 2 pertanyaannya kan, sama seperti usia. Usia itu 2 pertanyaannya. Pertanyaan pertama, digunakan di mana usia kita? Yang kedua, digunakan di mana usia muda kita? 2 itu pertanyaan usia.
Sedangkan harta jamaah sekalian juga dua pertanyaannya, dari mana kita dapatkan itu harta dan ke mana itu harta kita pergunakan. Kalau seandainya setiap bulan, satu bulan misalnya, satu bulan harta kita, gaji kita 1 miliar, berarti 1 tahun 12 miliar. Kalau sedekahnya jamaah sekalian cuma 1 juta dalam 1 tahun, itu berapa ratus juta itu yang akan ditanyakan oleh Allah SWT. Kemana larinya itu 200 juta, ratusan juta itu. Nah, tapi gaji kita misalnya 5 juta, tapi 5 juta ini jamaah sekalian semuanya sudah masuk di dalamnya, ada tabungan kita, kemudian di dalamnya juga ada untuk anak-anak kita, uang sekolahnya, kemudian untuk istri, kemudian uang belanja makan, kemudian untuk memperbaiki motor tadi yang sering rusak-rusak, itu habis 5 juta jamaah sekalian. Terus apa yang mau ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ternyata sudah habis semuanya dipergunakan untuk membiayai kehidupan kita dan keluarga kita. Nah, jadi al-markab al-hani termasuk di antara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sebab kebahagiaan seorang mukmin adalah istri yang solehah. Nah, istri yang solehah ini kan tentu saja ya inilah harapan kita semua ya jamaah sekalian, karena inilah pendamping hidup kita. Dialah yang menemani kita, dan harapannya adalah kelak pada hari kiamat nanti kita berjumpa kembali dengan pendamping kehidupan kita ini. Nah, itu masalahnya jamaah sekalian, kalau dalam kehidupan dunia ini kita sudah tidak senang dengan istri kita. Jelas ya? Pas baca hadis Nabi SAW, dalam hadis itu disebutkan dalam riwayat, kelak nanti jamaah sekalian seorang penghuni surga akan dibimbing masuk ke dalam surga dan diperlihatkan dengan rumahnya, diperlihatkan ditunjukkan kemana arah rumahnya. Maka akhirnya orang itu masuk. Ketika dia masuk ke dalam pintu rumah jamaah sekalian, dia melihat bidadari-bidadari itu duduk-duduk di sana. Maka dia bertakbir kepada Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Inilah hurul ain, inilah bidadari-bidadari. Kata malaikat, ini bukan bidadari, ini cuman khadamuhunna, ini cuma pembantunya bidadari. Padahal sudah cantik sekali jamaah sekalian, dia sudah bertakbir ini. Padahal katanya, ini bukan bidadari sebenarnya. Maksudnya ini bukan bidadari yang sebenarnya, yang menjadi pasangan hidup bagi pemilik istana itu, bagi orang mukmin tersebut. Ini haula'i khadamahunna, mereka itu cuma pembantu. Bidadari juga jamaah sekalian, tapi dari kategori pembantu. Ya, jadi masih pembantu ini. Kemudian dia masuk lagi jamaah sekalian, masuk lagi ke dalam ruangan yang jauh lebih istimewa. Dia lagi bidadari yang jauh lebih cantik dari yang sebelumnya. Maka sang malaikat itu mengatakan, uskut ya Abdullah, diam dan tenanglah wahai Abdullah, fa innahunna alwasifat, karena mereka ini adalah tukang penyifatnya bidadari-bidadari. Nah, maksudnya apa jemaah sekalian? Jadi ini bidadari-bidadari ini adalah wanita-wanita yang akan selalu menceritakan puji-pujian tentang bidadari-bidadari istri pasangan pemilik rumah itu, orang mukmin itu. Akhirnya setiap kali dia masuk ke dalam ruangan ada lagi yang lebih cantik, sampai akhirnya dia masuk ke ruangan kamar pribadinya. Wah, ini ruangan pribadi ini. Kira-kira siapa di dalam situ jamaah sekalian? Dalam riwayat itu dikatakan ketika dia masuk ke dalam ruangan pribadi itu jamaah sekalian, ternyata dia menemukan istrinya di situ. Jadi ini pernah diceramahkan sama salah seorang syekh di mimbar Jumat jamaah sekalian. Ini ceramah Jumat ini. Ketika disampaikan riwayat ini, tiba-tiba ada salah seorang jamaah yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada bilang begitu jadi karena ternyata ketemu lagi istrinya di dalam surga. Nah, itu kalau dianya tidak soleh barangkali, atau istrinya barangkali yang tidak soleh jamaah sekalian, maka seperti itu. Tapi dua-duanya beriman, dua-duanya solehah, dua-duanya mukminah, maka tentu akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan kembali. Nah, jadi empat sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan seorang muslim di dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Faedah yang terakhir dari hadis ini sebelum kita berpindah, bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa agama kita ini, agama Islam ini jamaah sekalian, tidak muluk-muluk hanya sekedar untuk mencari kehidupan akhirat. Kan selalu itu kita dengarkan jamaah sekalian, carilah akhirat. Memang sudah seperti itu konsepnya jamaah sekalian. Tapi kalau kita membaca hadis Nabi, min sa'adatil mar'il, di antara sebab kebahagiaan seorang muslim di dunia, ya,
di dunia sebelum akhirat tentu saja. Itu artinya Nabi SAW saja ternyata juga memberikan dan menitik beratkan kebahagiaan kita dalam kehidupan dunia. Karena kebahagiaan itu jamaah sekalian, itulah yang akan mengantarkan kita untuk selalu merasa rindu dengan apa? Kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya. Nah, kalau kita sudah merasa bahagia dengan istri soleh kita, kalau kita merasa bahagia dengan rumah yang Allah karuniakan, rumah yang lapang, rumah yang luas itu, kalau Allah SWT sudah muliakan dan kita bahagia dengan tetangga kita yang soleh, jamaah sekalian, kira-kira bagaimana dengan tetangga yang jauh lebih soleh nanti di akhirat? Nah, jelas ya. Nah, bagaimana dengan rumah yang jauh lebih lapang, yang jauh lebih luas di dalam surga Allah SWT? Bagaimana dengan kendaraan-kendaraannya di sana, jamaah sekalian? Jadi kita mau mobil Ferrari, mobil Porsche, mobil apa, sebut saja. Insya Allah nanti akan ada, karena di dalam surat Fussilat itu disebutkan. Nah, Allah SWT menjanjikan apapun yang diinginkan oleh orang-orang beriman kelak di dalam kehidupan akhirat. Nah, tapi jangan dibayangkan mobil Ferrari warnanya merah, jangan dibayangkan, karena yang ada di dalam kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia itu kesamaannya cuman nama saja. Cuma namanya saja. Adapun hakikatnya, itu tidak bisa dibayangkan ya mas sekalian. Nah, sampai di dalam hadis itu kan dikatakan penghuni surga yang paling terakhir keluar dari neraka dan yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam riwayat itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala sampai mengingatkan, karena ditanyakan, bagaimana kalau saya berikan kepadamu nikmat, seluruh nikmat yang pernah dimiliki oleh penghuni dunia. Semua kenikmatan yang pernah dimiliki dan dirasakan oleh umat manusia dalam kehidupan dunia akan dikaruniakan kepada hamba tersebut. Ini hamba orang yang paling rendah derajatnya di dalam surga. Nah, maka apa hamba itu mengatakan, ya jelas mau jamaah sekalian. Maka dia ingat-ingat, apa kira-kira nikmat yang paling saya inginkan dulu di dunia? Mau ini. Sampai dalam riwayat itu disebutkan, Allah mengingatkan, wahai hambaku, kau belum sebutkan ini nikmat ini. Ini pernah saya berikan ini kepada penghuni dunia ini, tapi kau belum sebutkan. Mau tidak dalam kehidupan akhirat ini? Jelas mau jamaah sekalian. Nah, itu artinya bahwa kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat tidak ada apa-apanya bandingkan jamaah sekalian. Kesamaan cuma adalah kesamaan pada nama. Sehingga hadis ini ketika Nabi mengatakan sebab-sebab kebahagiaan itu adalah 1, 2, 3, 4, maka ini tentu menjadi motivasi bagi kita semua, bahwa kalau kehidupan dunia saja kebahagiaannya begitu nikmat jamaah sekalian, ketika kita hidup dengan seorang istri yang solehah yang mengingatkan kita untuk beribadah, mengingatkan kita untuk taat kepada Allah dan menjauhkan diri dari maksiat, kira-kira bagaimana dengan kehidupan akhirat? Nah, kalau kita merasa bahagia dengan kendaraan kita yang tidak pernah sakit-sakitan dan tidak pernah mogok, kira-kira bagaimana kendaraan kehidupan akhirat? Nah, itu ya sudah insyaallah live ini. Nah, sekarang kita berbicara tentang kebalikannya. Nah, kalau kita berbicara tentang orang-orang yang soleh yang menjadi tetangga-tetangga kita, sekarang kita yang berbicara tentang orang-orang yang buruk. Nah, yang Nabi Muhammad SAW sendiri jamaah sekalian berlindung kepada Allah SWT dari tetangga-tetangga yang buruk. Dalam hadis ini dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah di antara doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada banyak doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa-doa yang dipanjatkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diketahui oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya saya, a'udzu bika min jarisu, saya berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk, fi daril muqam, di tempat tinggal saya. Fa inna jarad dunya yatahawwal, karena sesungguhnya tetangga di dunia ini bisa saja atau masih ada kemungkinan mereka berpindah. Nah, ini apa maknanya di sini jamaah sekalian? Nabi mengatakan, Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya saya, a'udzu bika, berlindung kepadamu, min jarisu, dari tetangga yang buruk, fi daril muqam, dari tetangga yang buruk, fi daril muqam, di tempat tinggal saya. Fa inna jarad dunya yatahawwal, karena sesungguhnya tetangga di dunia itu bisa berpindah. Nah, maksudnya tetangga ini, kita hidup di dunia ini jamaah sekalian, masih ada kemungkinan kita bisa pindah, kan begitu ya? Entah itu saya yang pindah, kita yang pindah, atau tetangga yang pindah rumah, kan bisa saja seperti itu.
Sambil saya minta kepada semuanya, tolong didoakan ini perumahan Pemprov ya, perumahan Pemprov yang katanya ada seseorang yang mengakui saya memiliki 52 hektar di daerah Antang sana. Pernah lihat 52 hektar? 52 hektar yang mas kalian. 1 hektar saja itu sudah terlalu luas. Ini 52 hektar. Nah, kita lihat kolam regulasi ini Panipa ya. Nah, itu kolam regulasi ini Panipa itu juga sebegitu luasnya mas kalian, itu juga masuk daerah tanahnya yang punya itu. Jadi Anda tahu kayaknya masih zaman Belanda barangkali. Kemudian dulu kan orang tidak berpikir bahwa Antang itu akan menjadi seperti itu. Makanya ada orang-orang yang barangkali mengaku saya yang memiliki tanah ini dan sebagainya. Intinya jemaah sekalian ya begitulah, menjadi masalah sekarang. Ya, sampai mana tadi ya? Tiba-tiba 52 hektar muncul ini. Masalah tetangga yang buruk. Nah, tetangga buruk ini apa maknanya hadis ini? Ternyata kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, para ulama bilang begini, apa yang dimaksud dengan darul muqam? Ini kuncinya sebenarnya. Nah, kunci memahami hadis ini, apa makna darul muqam? Darul muqam secara bahasa artinya adalah tempat tinggal. Jadi Nabi dalam hadis ini berlindung kepada Allah dari tetangga yang buruk di tempat tinggalnya Nabi SAW. Nah, ini pemahamannya sebenarnya normal saja, biasa saja, dan kita semuanya diperintah oleh Allah untuk berlindung kepada Allah SWT dari segala macam bentuk keburukan. Dan ada banyak. Kalau kita mau melihat jamaah sekalian, para jamaah mau membaca doa-doa isti'azahnya Nabi SAW atau permintaan perlindungannya Nabi Muhammad SAW kepada Allah, itu ada di dalam Sunan Nasa'i. Sunan Nasa'i itu ada sebuah bab jamaah sekalian, judulnya bab isti'adatun Nabi SAW. Itu secara khusus di situ Imam Nasa'i itu mengumpulkan kebanyakan riwayat-riwayat hadis-hadis di mana Nabi SAW beristi'adah di dalamnya. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika dan seterusnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal dan sebagainya. Itu kan semuanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu juga ya dibaca, diperintahkan oleh Nabi untuk kita baca sebelum kita membaca Al-Qur'an. Dan ada banyak isti'adzah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara isti'adzah Nabi ini dia, berlindung kepada Allah dari tetangga yang buruk. Karena keburukan tetangga yang buruk, tetangga yang jelek jamaah sekalian, tidak hanya di kehidupan dunia saja, sampai bisa menyebabkan kebinasaan dan kesengsaraan seorang dalam kehidupan akhirat. Karena coba bayangkan, kalau ada tetangga yang buruk, mudah-mudahan tidak ada yang punya tetangga buruk. Kalau kita punya tetangga buruk jamaah sekalian, dan dia menjadi sebab kita gibahi setiap hari, apa yang terjadi? Setiap hari kita gibahi, setiap hari kalau kita pergi ke kantor, kita ketemu dengan fulan, ketemu dengan itu tetangga saya, pokoknya jelek sekali tetangga saya, itu kan kita gibahi, jelas ya. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW, di dalam hadis Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW justru mengajarkan untuk bersabar dengan keburukan tetangga. Bersabar dengan keburukan tetangga itu di antara apa? Di antara akhlak yang paling mulia. Di antara akhlak yang paling mulia. Tapi kalau ternyata kita tidak bisa bersabar jamaah sekalian, wah itu dia mendapatkan dosa, kita juga mendapatkan dosa. Waliyadzubillah. Makanya jamaah sekalian ini berbahaya. Cuma ini ada pengecualian. Selalu pasti ada pengecualian. Dalam hadis dikatakan ada sahabat Nabi SAW yang pernah mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, ini kalau sudah tidak ada jalan keluar jamaah sekalian, artinya kita sudah tidak bisa bersabar dengan keburukan tetangga kita ini, maka sahabat ini datang oleh sahabat ini, dia kumpulkan semua barang-barang, selimutnya, kasurnya dan sebagainya, kemudian dibungkus lalu dikeluarkan dan diletakkan di antara rumahnya dengan rumah tetangganya. Ternyata sahabat ini dia masih bertanya-tanya juga, apa tujuannya sebenarnya ini? Kenapa saya harus keluarkan ini barang-barang saya ini? Otomatis harus dijaga jamaah sekalian. Maka ternyata sahabat ini melihat efeknya dan hikmahnya. Kenapa Nabi mengajarkan seperti itu? Akhirnya setiap sahabat lewat di depan rumah sahabat ini jamaah sekalian, semuanya bertanya. Nah, semuanya bertanya. Maka ketika datang sahabat kemudian bertanya, "Wahai fulan, kenapa kau keluarkan semua barang-barangmu ini?" Maka apa jawaban sahabat ini? Dia tidak menggibah jamaah sekalian. Dia cuma menyampaikan saja, saya ini datang kepada Nabi SAW.
mengeluh tentang tetangga saya yang buruk. Maka Nabi SAW perintahkan saya untuk mengeluarkan barang-barang saya. Itu kan tidak berdosa, karena dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jelas ya? Nah, makanya setiap datang sahabat yang lihat ini jamaah sekalian, apa yang terjadi? Semua sahabat yang bertanya kepada sahabat ini yang punya barang, semuanya mendoakan keburukan kepada tetangganya. Jelas ya? Akhirnya tetangganya ini jamaah sekalian curi-curi dengar juga. Apa dia bilang itu? Ternyata semuanya mendoakan keburukan kepada saya. Akhirnya setelah pergi lalu lalang semua orang-orang ini, dia kemudian bertemu dengan tetangganya. Saya meminta maaf dengan semua kesalahan-kesalahan saya, minta tolong dikasih masuk semua barang-barang tak. Nah, akhirnya berubah setelah itu jamaah sekalian. Coba-coba juga di rumah tak. Nah, itu salah satu di antara cara diajarkan sama Nabi SAW, tanpa harus menyakiti perasaan tetangga. Nah, kalau kita kan jamaah sekalian biasa pagi-pagi sudah dangdut, ya kan, sudah pasang keras-keras speakernya dan seterusnya. Wah itu kan kemudian ya meskipun kita tidak menyalahkan juga jamaah kali itu hak mereka sebenarnya, cuman kan suara itu kita tidak bisa tahan, kecuali kalau rumahnya itu kedap suara. Nah, silahkan kita sendiri yang dengarkan. Atau bagus juga itu jamaah sekalian, kalau seandainya mau konser musik di rumahnya tetangga, jangan dipakaikan speaker besar begini, pakai headset saja. Biar kita yang dengarkan tuh, biar kita sendiri yang dengarkan, tetangga tidak perlu dengarkan itu suara-suara keras itu. Nah ternyata apa makna darul muqam? Nah ini ternyata dalam penjelasan ulama kita yang dimaksud dengan doa isti'azahnya Nabi SAW ini, beliau mengatakan begini. Allah SWT berfirman di dalam surat Fatir. Dalam surat Fatir jamaah sekalian 34-35, Allah mengatakan wa qalul hamdulillahilladzi adzhaba 'annal hazan. Dan para penghuni surga itu mengatakan, ketika mereka semuanya sudah masuk ke dalam surga, mereka mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dari kami semua kesedihan kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sungguhnya Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha bersyukur. Kemudian apa kata Allah? Ini dia. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya telah memasukkan kami ke dalam surganya. Nah, jadi yang dimaksud dengan darul muqam di sini jamaah sekalian adalah apa? Adalah surga. Nah, coba bayangkan Nabi Muhammad berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, beristiadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak bertetangga dengan tetangga yang buruk di dalam surga. Padahal kita faham jamaah sekalian, tidak ada itu yang namanya tetangga yang buruk di dalam surga. Semuanya tetangga baik, karena semuanya orang-orang beriman, orang-orang baik semuanya. Makanya jamaah sekalian, yang benar dalam penjelasan ulama kita bukan cuma satu jembatan yang kita akan lewati nanti dua jembatan. Ada satu namanya Siratal Mustaqim yang berada di atas perut neraka jahanam. Setelah itu kalau kita sudah berhasil lewat ini jamaah sekalian, nanti ada qantarah berikutnya, ada jembatan yang berikutnya namanya qantarah, jembatan lebih kecil. Tempatnya nanti di situ orang apa melakukan kisos antara satu dengan yang lain. Nah, ada orang-orang yang pernah berbuat salah sama kita, nanti itu dikisos di situ, dibalas, saling baku balas nanti orang di atas itu. Makanya jamaah sekalian, nanti orang-orang beriman itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perasaan hasad, tidak ada lagi. Semuanya ikhwanan ala sururim mutaqabil, semuanya bersaudara dan duduk di atas dipan masing-masing, berhadap-hadapan, saling bercerita. Dulu bagaimana kesolehan Anda dulu di dalam kehidupan dunia. Saya kalau di dunia selalu begini. Itu yang dilakukan ya Mas, sambil makan apel, sambil makan durian dan sebagainya. Jelas ya? Sambil nanti ada anak-anak kecil yang membawakan piala-piala, atau piala ya, bukan piala dunia jamaah sekalian. Piala itu adalah gelas yang digunakan oleh raja-raja untuk minum air. Nah, itu piala nanti. Yang bertaburkan apa? Yang bertaburkan berlian-berlian, jamrud, emas dan perak. Nah, itu yang akan digunakan sambil minum nanti. Nah, ternyata dalam hadis ini, makna dan maksud hadis ini jamaah sekalian, Nabi SAW ajarkan bahwa beristiadah kepada Allah. Nabi beristiadah kepada Allah SWT dari tetangga yang buruk di dalam kehidupan akhirat di surga Allah SWT. Ini sekaligus doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke
ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya, ini kata ulang kita, kalau seandainya Nabi Muhammad saja beristiadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari tetangga yang buruk di dalam surga, yang mana tidak akan mungkin ada tetangga buruk di dalam surga, bagaimana lagi dengan tetangga buruk di dunia? Maka seharusnya lebih lagi jamaah sekalian kita harus beristiadah dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tetangga yang buruk. Nah, ini makna hadisnya jamaah sekalian, menekankan kepada kita semuanya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tetangga yang buruk. Dan yang berlindung kepada Allah ini adalah Nabi Muhammad. Dan kita tahu orang yang paling sabar dari seluruh umat manusia ini adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad sendiri berlindung kepada Allah dari tetangga yang buruk. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini yang kekuatan kesabarannya setipis tisu jamaah sekalian harus banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tetangga yang buruk. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Allah karuniakan kepada kita tetangga yang soleh dan menjadikan kita semuanya sebagai tetangga yang soleh untuk seluruh tetangga-tetangga kita. Innahu waliyudzalik wal qadiru alaih. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.